Halo teman-teman YouTube, selamat datang di EJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas beberapa prediksi yang mungkin muncul di manga Boruto chapter 75 yang rencananya akan dirilis pada 20 November 2022. Di video ini juga berisi beberapa informasi dari chapter 74. Buat kamu yang belum membaca chapter 74, ada baiknya kamu tonton dulu video chapter 74 yang ada di atas ya. Pada chapter 74 sebelumnya, Amado, Eida, dan Daemon akhirnya tiba di Konoha. Eida ternyata memiliki kemampuan terbang mirip seperti Otsutsuki. Eida akhirnya bertemu dengan Kawaki di sebuah rumah tempat mereka tinggal. Daemon menunjukkan beberapa kemampuannya di depan Kawaki dan Boruto. Tentu saja, Boruto dan Kawaki babak belur dihajar oleh Daemon hingga pingsan. Di seberang rumah tempat tinggal Eida, ada Sarada dan Mitsuki yang sedang memantau dan ditemani oleh Inojin, Shikadai, dan Chocho. Anehnya, semua yang melihat Eida terpengaruh kemampuan pemikatnya. Tapi, hanya Sarada dan Shikadai lah yang tidak terpengaruh. Apakah karena mereka tidak melihatnya dengan jelas? Tapi kalau kalian baca dengan cermat, Sarada sudah melihatnya dengan jelas. Tapi dia sama sekali tidak terpengaruh kemampuan Eida. Apa karena Sarada merupakan keturunan Otsutsuki? Atau karena dia punya Sharingan? Oke, kita bahas di belakang ya tentang Sarada ini. Berdasarkan informasi dan diskusi yang admin lakukan dengan tim, ada beberapa kemungkinan kuat prediksi yang akan muncul di chapter 75. Berikut adalah beberapa prediksi yang sudah admin kumpulkan dan diperkirakan akan muncul di manga Boruto chapter 75. Yang pertama, pengakuan Amado terkait rahasia yang masih disimpannya. Di akhir chapter 74, Amado sudah tiba di kantor Hokage dan bersiap untuk menceritakan secara detail kepada Naruto dan Shikamaru tentang segala informasi yang dimiliki Amado. Beberapa sumber mengatakan bahwa Amado akan menceritakan latar belakang kehidupan Eida sebelum menjadi cyborg. Amado juga menceritakan beberapa markas tersembunyi yang dimiliki kelompok Kara. Tapi kalau kita lihat, Amado masih menyimpan banyak misteri. Kelihatannya Amado tidak akan menceritakan semua yang dia ketahui. Tapi dia hanya menceritakan apa yang ingin didengar Shikamaru dan Naruto terkait kejadian saat ini. Yaitu terkait dibukanya limiter code, bagaimana cara melawan code, dan juga menceritakan tentang latar belakang kehidupan Eida dan siapa Eida sebenarnya. Amado juga akan sedikit menjelaskan tentang keberadaan Biju yang masih disimpan Jigen dan prediksi apakah Code menggunakan biju tersebut untuk menyerang Konoha. Yang kedua, apakah Eida adalah Otsutsuki? Pada chapter 74 saat kedatangan Eida ke Konoha, Eida menolak untuk dipandu ke lokasi tempat tinggalnya. Eida lebih memilih terbang sendiri ke lokasi tempat tinggalnya. Nah, di sini pertama kali Eida menunjukkan kemampuannya yang bisa terbang. Shikamaru dan orang-orang yang melihatnya kaget karena seseorang yang bisa terbang sangat tidak biasa di dunia ninja. Di sini, Amado mulai mengatakan sesuatu kepada Shikamaru terkait bahwa kemampuan terbang adalah hal biasa yang dimiliki Otsutsuki. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa sedikit dapat bocoran bahwa sebenarnya Eida ini bisa jadi berkaitan dengan Otsutsuki. Yang pertama menjadi pertanyaan, apakah dia diciptakan dari organ Otsutsuki yang sudah mati? Atau ternyata dia memang Otsutsuki yang dibangkitkan Amado karena kondisinya yang kritis? Kalau kita mundur lagi ke belakang beberapa waktu yang lalu, Otsutsuki memang memiliki ciri khas kemampuan mata yang hebat. Seperti Kaguya yang memiliki kombinasi Sharingan dan Rinnegan yang bisa mengubah-ubah dimensi. Mata Isiki yang bisa mengeluarkan benda-benda dari dimensi lain. Mata Momoshiki yang bisa melihat masa depan. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih.
Nah, mata Eida ini untuk ukuran cyborg yang bisa melihat masa lalu dan segala kejadian di dunia sangat tidak mungkin dibilang ini adalah ciptaan murni Amado. Kemungkinan Amado juga mendapatkan mata ini dari Otsutsuki yang sudah mati atau turunan dari selnya Isiki. Karena mata ini benar-benar memiliki kekuatan yang tidak biasa. Yang ketiga, pasangan Otsutsuki misterius. Sebenarnya ini masih merupakan spekulasi admin sendiri dan mungkin juga nggak masuk ke prediksi chapter 75. Tapi nggak apa-apa ya, admin bahas saja. Pada Boruto episode 202 atau manga chapter 35, saat Sasuke pergi ke dimensi Isiki, kita pernah melihat bahwa ada ukiran batu yang melambangkan kedatangan klan Otsutsuki ke bumi. Mulai dari pasangan Kaguya dan Isiki, pasangan Momoshiki dan Kinshiki, lalu satu pasangan lagi yang ukiran batunya dicoret. Nah, pasangan Otsutsuki yang dicoret ini bisa jadi berhubungan dengan kehadiran Eida dan Daemon di manga Boruto. Ada spekulasi yang mengatakan bahwa Otsutsuki ini sengaja dikeluarkan dari grup karena berkhianat. Ada juga yang mengatakan bahwa pasangan ini sama sekali tidak setuju dengan rencana invasi ke bumi, dan ada juga yang mengatakan kalau pasangan ini tidak layak diakui karena tidak memiliki kemampuan yang sepadan dengan dua pasangan Otsutsuki lain. Tapi kalau menurut admin sih, bisa jadi pasangan Otsutsuki misterius ini berkaitan dengan penciptaan Eida dan Daemon. Karena kalau dilihat-lihat, cyborg ciptaan Amado lainnya seperti Delta dan Boro tidak sekuat Eida dan Daemon. Menurut kamu gimana nih? Apakah Eida dan Daemon berkaitan dengan ukiran Otsutsuki yang dicoret? Yang keempat, kelanjutan rencana jahat Code. Pada chapter 75 diperkirakan akan ada beberapa panel yang menceritakan kelanjutan rencana jahat Code setelah berhasil membuat zombie dari pecahan biju. Code sendiri masih mempersiapkan sesuatu sebagai persiapan serangan ke Konoha. Bak kemungkinan juga akan memberitahukan pada Code terkait sisa markas Kara yang sudah ditinggalkan. Di sana mereka bisa mendapatkan persenjataan tambahan sebagai bantuan Code saat akan menyerang Konoha. Ada spekulasi yang mengatakan bahwa Code akan menghidupkan cyborg yang ditinggalkan Amado sebagai sekutu yang akan membantunya nanti. Yang kelima, persiapan pertahanan Konoha terhadap serangan Code. Pada chapter 75, Eida akan menceritakan bahwa Code sudah membentuk pasukan yang banyak dari pecahan cakra biju, yang membuat Naruto harus memutuskan untuk memperketat penjagaan Konoha. Setelah kedatangan Eida dan Daemon, sebenarnya Konoha sudah sangat diuntungkan. Tapi karena kita mengetahui bahwa Code adalah tipe manusia pendendam dan akan mencari berbagai cara untuk menghancurkan musuh-musuhnya, maka Naruto dan petinggi Konoha tetap akan mempersiapkan pertahanan Konoha menjadi siaga satu. Eida dan Daemon akan mendapat tugas khusus dari Naruto untuk membantu pertahanan Konoha dari serangan Code dan para zombinya. Yang keenam, Sarada kebal dari kemampuan Eida. Pada chapter 74, Sarada sepertinya belum terkena pengaruh kemampuan Eida. Pada chapter 75 nanti, saat Sarada bertemu Eida, sepertinya Sarada juga masih kebal dari kemampuan pemikat Eida. Ada spekulasi yang mengatakan bahwa Sarada memiliki gen kuat dari Sasuke. Seperti yang kita tahu bahwa Sasuke merupakan reinkarnasi dari Indra yang merupakan anak dari Hagoromo Otsutsuki. Karena syarat untuk dapat lepas dari kemampuan Eida adalah harus merupakan Otsutsuki. Kemungkinan Sarada masih memiliki gen Otsutsuki dalam dirinya sehingga bisa lepas dari kemampuan Eida. Menurut kalian gimana guys? Apakah teori ini masuk akal? Atau kalian punya teori lain? Coba tulis di kolom komentar ya. Kira-kira siapakah Eida sebenarnya? Apakah Code akan melakukan serangan ke Konoha dalam waktu dekat? Lalu kira-kira prediksi mana ya yang akan masuk ke dalam manga Boruto chapter 75?